لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Naam, thayyib, barakallahu fikum. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu masih di bab tolong menolong. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 poin. Poin yang pertama, apakah tolong menolong itu? Kemudian poin yang kedua, disyariatkannya tolong menolong. Kemudian poin yang ketiga, keutamaan tolong menolong. Baik, barakallahu fikum. Pembahasan yang pertama, apakah tolong menolong itu? Tolong menolong adalah saling bantu-membantu yang dilakukan manusia antara yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan mengerjakan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua. Wa qala Allah taala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Barakallahu fikum. Kemudian poin yang kedua, disyariatkannya tolong menolong. Tolong menolong termasuk kebutuhan dalam hidup, karena tidak mungkin seseorang dapat menjalani beban hidup ini sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana ma'ahu fadlu dhahrin falya'ud bihi ala man la dhahri lah. Wa man kana lahu fadlun min zadin falya'ud bihi ala man la zadalah." Hadis riwayat Muslim wa Abu Dawud. Barang siapa yang memiliki kelebihan kendaraan, maka berikanlah kesempatan kepada yang tidak punya kendaraan. Dan barang siapa yang memiliki kelebihan bekal, maka berikanlah kesempatan kepada yang tidak mempunyai bekal. Nabi Muhammad SAW juga mendorong untuk membantu para pelayan. Beliau bersabda, wa hathan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'unatil khadami faqala wa la tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'ainuhum, muttafaqun alaih. Janganlah kamu membebani mereka dengan beban yang menyulitkan mereka. Jika kalian membebani, maka bantulah mereka. Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penolong. Oleh karena itu, seorang muslim selalu kembali kepada Tuhannya, meminta pertolongan dan bantuan kepadanya dalam semua urusannya, dan berdoa kepadanya dalam setiap sholat sambil meminta pertolongan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan tolong menolong sebagai fitrah yang tertanam dalam hati semua makhluknya, sampai pada makhluk yang ukuran kecil sekalipun, seperti lebah, semut, dan serangga yang lainnya. Anda akan melihat makhluk-makhluk tersebut bersatu dan saling membantu untuk mengumpulkan makanan,
Demikian pula mereka bersatu untuk melawan musuh-musuhnya. Dengan demikian manusia lebih layak saling tolong-menolong karena kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya berupa akal dan pikiran. Naam, thayyib. Barakallahu fikum. Poin yang ketiga atau yang terakhir yaitu keutamaan tolong-menolong. Disebutkan dalam kalimat hikmah yang ma'thur yang direwatkan, wa qad qila fil hikmatil ma'thurah al-mar'u qalilun bi nafsihi katsirun bi ikhwanihi. Seorang itu sedikit jika sendiri dan banyak jika bersama kawan-kawannya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idashtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan kaum mukmin dalam hal cinta, kasih dan saling menyayangi adalah seperti sebuah jasad. Jika salah satu anggota badan ada yang merasa sakit, maka yang lain ikut merasakan dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yadullahi ma'al jamaah. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tangan Allah Subhanahu wa taala bersama jamaah. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 1848. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha, muttafaqun alaih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin dengan mukmin lainnya seperti sebuah bangunan yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Wal muslimu idza kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Seorang muslim ketika memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah Ta'ala akan memenuhi kebutuhannya. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang susah, maka Allah Ta'ala akan memudahkan kepadanya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Naam, thayyib. Barakallahu fikum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa aunuqad dha'ifa bifadli quwwatika shadaqah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, dan bantuan yang engkau berikan kepada yang lemah dengan sisa kekuatanmu itu adalah sedekah. Seorang muslim juga ketika melihat seorang melakukan kemaksiatan, maka hendaknya ia tidak mengolok-oloknya atau menghinanya, karena sama saja ia membantu setan dengan sikapnya itu. Yang wajib ia lakukan adalah memegang tangannya, menasehatinya, dan memberitahukan kesalahannya secara baik dan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
Naam, thaib, barakallahu fikum. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu taala a'lamu bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.